ya, bincang-bincang tumbuh kembang anak. Kembali lagi bersama saya Laras. Hari ini kita masih akan bicara tentang stimulasi bicara dan bahasa anak. Jadi, untuk kemampuan anak usia 54 bulan, selain anak diharapkan bisa menjawab saat ditanya nama lengkapnya, anak usia tersebut juga diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai pengalaman sehari-harinya. Nah, biar lebih jelas dan tidak salah, kita akan tanya-tanya lebih lanjut ke psikolog yuk. Halo Bapak Gary. Halo Bu Laras, halo Bapak Ibu semua. Bagaimana nih? Mau bahas apa kita hari ini? Nah, gini Pak, saya kan baca-baca ya. Kalau salah satu kemampuan yang harus dimiliki anak usia 54 bulan itu adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Seperti, apa yang kamu lakukan kalau kedinginan? Apa yang kamu lakukan kalau misalnya merasa lapar? Apa yang kamu lakukan kalau misalnya merasa lelah? Gitu ya Pak. Sebenarnya apa sih yang mau dilihat? Oh yang itu? Iya, sebenarnya dalam pertanyaan itu yang ingin dilihat adalah aspek kemampuan bicara dan bahasa terkait pemahaman anak terhadap hal-hal yang dialaminya sehari-hari. Pertanyaan yang diajukan di sini sifatnya masih konkret, di mana anak bisa merasakan secara langsung seperti dingin, lapar, dan lelah. Lalu bagaimana Pak cara mengajarkan anak mengenai hal ini? Oke Bu, jadi kalau mau bicara tentang stimulasinya, pertama-tama anak harus memiliki pengalaman. Misalnya terhadap rasa dingin, lapar, dan lelah. Sebenarnya sih anak sudah memiliki pengalaman ini bahkan saat mereka masih bayi. Namun pada saat itu kemampuan bicara dan bahasanya masih belum berkembang, sehingga mereka belum bisa menamai kebutuhannya itu. Dengan semakin berkembang usianya, tentu kemampuan memahami apa yang dirasakan sudah lebih berkembang. Untuk itu, kita harus lebih peka untuk mengartikan dan mendeskripsikan apa yang kiranya sedang dirasakan anak, sembari menjelaskan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya itu. Walaupun pada usia ini kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya masih terbatas, tapi kita bisa mengajarkan anak melakukan pemecahan masalah, salah satunya dengan mengatakan kebutuhannya kepada orang terdekatnya. Cara stimulasinya bagaimana? Sebenarnya mudah saja sih. Misalnya, kalau sedang berada di tempat yang udaranya dingin, atau bahkan ketika anak terlihat menggigil, kita bisa jelaskan bahwa anak sedang kedinginan. Lalu, kita juga bisa jelaskan, supaya anak tidak kedinginan, maka kita bisa minta anak mengambil mantelnya atau menggunakan selimut untuk menghangatkan badannya. Lalu, selain rasa dingin, kita juga bisa mengajarkan anak untuk mengetahui rasa lapar. Pada jam-jam makan, kita bisa ingatkan anak terkadang perut terasa sakit atau berbunyi. Itu adalah tanda-tanda lapar dan ia perlu segera makan. Kita pun bisa membiasakan anak dengan menunjukkan padanya saat kita lapar. Sama halnya ketika anak terlihat lemas, capek, atau lelah setelah beraktivitas seharian. Kita bisa suruh anak untuk istirahat supaya energinya bisa terisi kembali. Oh, jadi kita yang harus lebih sering untuk mendeskripsikan apa yang sedang dirasakan anak ya Pak? Betul Bu, di awal-awal kita harus melabel apa yang mungkin dirasa anak. Diharapkan dengan begitu bisa membantu anak untuk menyadari dan mengatakan apa yang dibutuhkan, sehingga kebutuhan dasarnya itu bisa segera terpenuhi. Selain mendeskripsikan, kita juga bisa lakukan stimulasi dengan mengajak anak memilih benda yang ada. Misalnya seperti video ini. Karena ada 3 benda di sini. Kalau Mama mau tanya boleh ya, kalau karena kedinginan, karena ambilnya yang mana? Ambil selimut. Biar apa kita pakai selimut? Biar hangat. Hangat. Terus kalau kita kelaparan, kita ambil apa? Kita ambil makanan. Biar apa? Biar Hah? kenyang. Terus kalau kita lelah, kita capek, kita ambil apa? Kita ambil mantel. Biar apa? Biar buat apa? Buat tidur. Buat tidur. Pintar. Nah, kalau stimulasi yang baru saja kita lihat itu mengajarkan asosiasi Bu. Oh, jadi ketika anak merasa dingin, anak ingat butuh jaket, kalau lapar butuh makan, kalau lelah butuh istirahat. Seperti itu ya? Iya, betul Bu. Nah, selain itu, stimulasi bisa dilakukan dengan bermain loh. Misalnya seperti pada video satu ini. Kita punya boneka nih. Ini ceritanya rumah ya? Rumahnya mereka. Oh, kayaknya bonekanya kelaparan nih. Kalau kelaparan mereka harus gimana ya? Harus makan.
Harus makan, coba Kana suapin. Apa lagi? Udah kenyang sekarang. Kalau udah kenyang, enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan. Oh, it's so cold. Kedinginan mereka, kedinginan. Harus gimana nih? Pakai jaket ya, biar hangat. Kayak jalan-jalan, pakai jaket ya. Cing. Jalan-jalan. Nah, sekarang udah sampai rumah. Aduh, mereka kecapean, lelah. Mereka harus ngapain ya? Cari apa nih kalau tidur? Pakai apa ya? Selimut dan bahasa Indonesianya bantal. Yuk kita boboin yuk bonekanya yuk. Bonekanya tidur. Iya. Istirahat ya. Dadah. Ya, kira-kira seperti itu sih stimulasi yang bisa diberikan. Stimulasi ini bukan hanya berfokus pada 3 kebutuhan seperti kedinginan, lapar, dan lelah saja ya Bu, tapi bisa juga ditambah dengan kebutuhan dasar lainnya. Semakin banyak kita mendeskripsikan apa yang dialami dan apa kebutuhannya, semakin cepat juga anak bisa mengerti situasi dan kebutuhannya dan bisa mengatakan kepada orang lain untuk membantu memenuhinya. Wah, ternyata nggak susah ya Pak ngajarinnya. Bahkan bisa kita lakukan dalam situasi bermain. Intinya, kita sebagai orang tua mesti tanggap ya Pak, anak sedang merasa apa, dan ingat selalu untuk menstimulasinya. Iya Bu, betul. Kalau begitu, terima kasih ya Pak untuk waktunya, sudah mau berbagi informasi untuk hari ini. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya.